Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait UTS tahun 2019. Nah, diketahui sebuah massa M1 2 kg meluncur sepanjang meja tanpa gesekan dengan laju 10 meter per sekon. Nah, di depan M1 ini ternyata ada benda dua, yang benda duanya ini terhubung dengan suatu pegas ya, dengan konstanta pegas 1120. Nah, sehingga si benda M1 ini melekat pada benda dua ini di sini ya. Jadi benda satunya di sini. Nah, kira-kira apakah apakah momentum total dan energi total dari sistem ini kekal? Itu pertanyaannya, kekal atau tidak ya. Lalu yang kedua itu berapa delta X-nya? Delta X itu adalah kira-kira si M1 ini menekan si M yang 2 ini kira-kira sejauh berapa X gitu, berapa delta X. Intinya dia meter ya satuannya, posisinya gitu. Nah, untuk mengetahui ini itu kekal atau tidak di pertanyaan yang A, kita harus menentukan dulu momentumnya. Kenapa kita tentukan momentumnya? Karena setelah benda M1 ini menumbuk yang ini dekat pegas ini, terus dia termampatkan sejauh delta X ini, kita kan nggak tahu nih kecepatan setelah dari M1 ya. Dikatakan kekal itu ketika energi awal dan energi akhir itu sama kan. Kita bisa tahu nih energi energi awalnya kita energi awalnya, tapi kita nggak bisa tahu energi akhirnya, jadi kita belum bisa ngasih tahu itu kekal atau tidak gitu. Nah, jadi kita harus uraikan dari hukum kekekalan momentum, P sebelum sama dengan P setelah tumbukan ya. Nah, dalam soal ini ada kata kunci. Apa kata kuncinya? Yaitu melekat. Melekat ini sama halnya ketika ada benda satu, benda dua bergabung gitu. Intinya dia tuh tergabung ya. Melekat itu sama aja tergabung itu. Nah, sehingga bisa dipastikan bahwa ini adalah termasuk tumbukan tidak elastis. Tumbukan tidak elastis atau elastik boleh ya, sama aja. Nah, sehingga bisa dikatakan kondisi awalnya seperti ini, lalu kondisi keduanya seperti ini kan ya. Terus gerak ke sana. Nah, di sini nih ada dua massa. Ada massa 1, ada massa 2. Nah, ketika kita mau menggabungkan massa ini, kita bisa tinjau dari apa? Dari pusat massanya. Jadi di sini kita bisa untuk keadaan keduanya ya. Karena ini udah lebih dari satu, dapat kita katakan ini sistem. Coba ingat lagi, sistem partikel ya. Nah, dua benda ini memiliki pusat massa sendiri ya setelah digabung. Nah, itu kita bisa cari momentumnya dengan momentum pusat massa. Berarti M dikali V, tapi ini pusat massa. Kayak gitu. Sehingga nanti di P aksennya, ini P aksen, itu nanti dia bentuknya M1 plus M2 dikali V pusat massa. Ini kan M total ya maksudnya ya. Nah, sedangkan sebelum tumbukan dia kan M1 sendiri, M2 juga sendiri ya, jadi dijumlahkan. Nah, hati-hati dengan arah. Kita harus lihat dulu ini arahnya berlawanan atau enggak. Nah, biasanya di sini ke kanan itu kita anggap sebagai positif. Boleh juga kebalikannya gitu, asalkan berlaku untuk semuanya ya. Kalau ke kanan positif, semua positif gitu. Nah, di sini lihat nih, kalau ke kanan positif, ini M2 bergerak ke kanan, M1 bergerak ke kanan, makanya di sini positif. Oke, dari sini kita akan dapatkan kecepatan apa coba? Kita udah tahu V1, V2, berarti kita akan peroleh V pusat massanya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tinggal masukkan saja angka-angkanya berapa. Kita ujian, ini dikasih tahu bahwa M2-nya itu 5 kg. Berarti kita bisa masukkan menjadi, nah, setelah kita sudah dapatkan nih 5 meter per sekon, maka kita bisa tentukan energi kinetiknya, karena kan mau nentuin ini
kekal atau enggak gitu kan ya. Coba awalnya EK1, EK inisial lah saya sebut ya, itu sama dengan setengah MV1 kuadrat ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah, kita peroleh awalnya adalah 122,5 Joule. Nah, gimana dengan akhirnya? Akhirnya dengan kecepatan ini nih. Kecepatannya kan sama ya, karena lentingnya dia termasuk tidak elastis. Nah, ini kita peroleh energi kinetik finalnya itu adalah 87,5. Artinya dia tidak kekal. Jadi terjawab ya, apakah momentum kekal? Kalau momentum ya kekal. Nah, oke. Nah, kalau energi mekaniknya tidak kekal ya. Sebetulnya dari dia itu menjelaskan dia melekat, itu kita harusnya udah tahu bahwa dia ini nggak mungkin kekal. Kenapa? Karena ciri dari pada tumbukan tidak elastis atau tidak lenting sama sekali itu dia tidak kekal energinya, lalu dia juga E-nya sama dengan 0 kan ya, E-nya sama dengan 0, lalu V akhirnya sama gitu, yang sebesar VPM tadi. Terjawab ya. Jadi kalau kita lihat delta E-nya, EK-nya itu sama dengan akhir dikurang awal, 87,5 dikurang 122,5. Ini sekitar min 35 Joule. Nah, yang B sekarang itu kita diminta mencari delta X-nya kan ya di sini. Delta X ketika tumbukannya terkompresi maksimum gitu kan. Nah, ingat, apakah ada gaya luar yang bekerja pada sistem ini? Jawabannya tidak ya. Sehingga kita bisa menggunakan prinsip dari hukum kekekalan energi. Sorry, typo ngomongnya. Nah, jadi apa kira-kira yang kekal? Energinya. Dan energi itu bentuknya ada dua ya, ada energi potensial dan energi pegas. Potensial pegas. Nah, dimana ketika di sini kan dia itu bisa kita katakan dia itu di lantai atau di meja ya, di sini ya bilangnya ya. Sehingga dia itu tidak memiliki energi potensial yang berdasarkan ininya, posisinya, yang MGH itu nggak ada karena dia 0 ya, di sini posisinya itu nggak ada ketinggian. Yang ada adalah energi potensial dari pegas, seperti itu. Nah, makanya saya tuliskan EK ditambah atau delta K ditambah delta U pegas sama dengan 0. Nah, oke, di sini apa? Delta K itu berarti K final dikurang K inisial ditambah setengah K, karena tadi perpindahan itu maksimum dilambangkan dengan delta X dalam soal, kita ikutkan saja ya. Nah, ini K final K inisial ini sebetulnya udah dapat ya, udah diketahui, cuman nggak apa-apa, kita jabarin aja rumusnya. Jadi ini setengah MV final kuadrat min setengah M inisial kuadrat ditambah setengah K delta X kuadrat sama dengan 0. Nah, sudah. Jadi tadi boleh sih ditulis setengah M final dikurang setengah inisial, dengan finalnya itu adalah ini ya, yang VPM, kecepatan pusat massa, sedangkan yang ini total dari awalnya. Saya mau langsung aja seperti ini. Nah, lalu ditambah dengan setengah K delta X kuadrat. Nah, ini kalau kita ingin mencari delta X berarti kita harus pindahkan dulu ya, maka menjadi seperti ini ya. Jadi pertama kita kali dengan min 2 dulu supaya setengahnya hilang semua, yang negatif ini jadi positif, lalu yang positif jadi negatif, negatif jadi positif gitu ya. Terus kita pindahkan delta X nya di sini karena yang dicari, maka kan mendapatkan persamaan yang seperti ini. Nah, di sini kita tinggal memasukkan saja nilai-nilainya. Nah, kalau kita masukkan nih, ini ditambah ini tuh kan sebetulnya energi yaudah nggak usah deh, bisa ini nggak usah dikali min 2 ya, biar langsung energi kinetik dikurang dengan ini. Yaudah, nggak apa-apa. Di sini menghasilkan, kita tulis ulang aja ya, 2 dikali dengan
10 dikuadratkan ditambah dengan 5 dikali 3 kuadrat, terus dikurangi 7, totalnya 2 tambah 5 dikali dengan VP nya tadi berapa ya, 5 ya, 5 kuadrat dibagi dengan K 1120. Nah ini kalau dihitung akan mendapatkan 0,0625 bernilai 0,25 meter. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mudah dipelajari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.